kita cermati sikap Imam Abu Hanifah. Wadhahaba Abu Hanifah ila annahu la yajuzul qunutu fi sholati subhi wa annal qunuta innama maudi'uhu al-witru. Pandangan Imam Abu Hanifah bahwa tidak boleh kunut pada sholat subuh, dan kunut itu tiada lain hanya pada sholat witir. Itu contoh cuplikan dari Ibnu Rushd ketika menjelaskan latar belakang kenapa terjadi ikhtilaf. Kemudian saya ambil sikap yang juga berbeda antara lain dari Imam Ahmad di beberapa kitab, terutama madhab Hanabilah. Pandangan Imam Ahmad bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan karena riwayatnya tidak memiliki jalur yang sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menerus melakukan kunut subuh hingga meninggal dunia. Nah, maka hadis yang menjadi sebab perbedaan pendapat yang dimaksud adalah antara lain hadis Anas bin Malik. Misalkan hadis dengan redaksi an Anasin dari Anas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u alaihim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunut selama 1 bulan, yad'u alaihim, mendoakan kecelakaan. Jadi kalau doa li mendoakan kebaikan, kalau doa ala mendoakan kecelakaan. Mendoakan kecelakaan kepada mereka, summa tarokahu, kemudian meninggalkannya. Fa amma fis subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Adapun pada sholat subuh, beliau terus menerus melaksanakannya hingga menemui ajalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, Imam Ad-Daruqutni, Imam Abdul Razak, Imam At-Tahawi, dan redaksi ini sejauh yang kami ketahui adalah versi Imam Al-Baihaqi. Inilah dalil atau hujjah, kehujahan hadis ini menjadi sebab karena ulama yang berpendapat bahwa hadis ini sahih, maka dia berdalil dengan hadis ini walaupun tidak ada nawazil, tidak ada peristiwa, kunut subuh itu disyariatkan begitu. Nah, sementara yang berpendapat bahwa hadis ini dhaif, maka tidak ada kunut selain peristiwa nawazil, bukan hanya di subuh saja, tetapi di semua sholat wajib. Nah, saya ambil contoh Bapak Ibu. Sejumlah ulama menghukumi hadis ini sebagai hadis dhaif, tidak sah dijadikan dalil. Di antara ulama yang memandang hadis ini dhaif, tidak bisa dipakai hujah, misalkan Imam Ibnul Jauzi dalam di jilid 1 halaman 444 dan Ibnu Turkmani dalam kitab Ta'liq Sunan As-Sunanul Kubro karya Imam Al-Baihaqi. Kemudian ulama generasi berikutnya, misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa di jilid 22 halaman 474, kemudian Imam Ibnul Qayyim muridnya dalam kitab Zadul Ma'ad, begitu juga Al-Hafidh Ibnu Hajar
dalam kitabnya At-Talhisul Habir, dan dari kalangan ulama mutaakhir tersebutlah Tuan Hasan dan Syekh Albani. Nah, kami sendiri Bapak Ibu dalam kajian 2 tahun yang lalu sudah saya sampaikan, kami cenderung kepada para ulama yang menilai hadis kunut saja sebagai hadis dhaif. Ketika kita cenderung kepada satu pendapat, tidak berarti kita menutup mata terhadap para ulama lain yang memiliki sikap berbeda. Itu harus insaf, harus i'tidal. Henteu kieu pedah urang teh jo cenderung dhaif, no itu mah tara dibaca gitu. Apalagi fikih kita sudah tercipta prakonsepsi, berpendapat duluan, dalil kemudian. Begitu pas panggih hayang ngadoibkeun, supaya fikih kita yang dikuatkan, nggak boleh. Nah, harus insaf, harusnya tidak. Itu maksud saya, hal yang perlu disampaikan. Jadi kenapa cenderung? Karena membanding dua penilaian, menurut kami yang mendoibkan lebih kuat. Kalau dalam teori tarjihul akwal, maka yang mendoibkan itu arjah, lebih kuat daripada yang mensohihkan. Nah, mari kita lihat bagaimana pandangan Imam Asy-Syafi'i baik terhadap hadis kunut subuh saja seperti yang tadi disampaikan Anas, juga bagaimana beliau berpendapat terhadap kunut subuh tanpa nawazil. Siap Bapak Ibu? Jangan dipotong videonya ya. Nah, maka apa yang saya sampaikan ini menegaskan kembali apa yang pernah saya sampaikan dulu, tidak detil karena sedang menerangkan garis besar penyebab timbulnya madhab. Kunut hanyalah salah satu contoh. Nah, di sini perlu saya uraikan secara lebih detil. Oke, Bapak Ibu yang di rumah jangan di skip videonya sampai akhir, karena kajian edisi khusus ngajinya sampai jam 12 malam. Ya, bahasa Prancis nama were ku al gitu kan. Gitu. Nah, maka di sini Bapak Ibu saya coba ya, untuk tidak dipotong, merujuk pada beberapa kitab ya yang ditulis langsung atau tidak oleh Imam Asy-Syafi'i, baik ketika Imam Asy-Syafi'i berada di Baghdad, Irak, yang kemudian melahirkan fatwa yang disebut Al-Qaulul Qadim, fatwa lama, maupun setelah beliau pindah ke Mesir yang kemudian melahirkan fatwa-fatwa baru yang populer disebut Qaulul Jadid. Nah, saya awali karena yang pertama kali Bapak Ibu saya akrabi tentang Imam Asy-Syafi'i itu dua. Pertama kitab Musnad Asy-Syafi'i, yang kedua kitab Arisalah usul fikihnya. Bu, mohon maaf, belum diizinkan oleh guru untuk membaca karena merupakan kitab terakhir nanti di Mesir yang akan saya uraikan. Jadi sekali lagi Bu ya, kami diperkenalkan pertama dengan Imam Asy-Syafi'i ini di kitab hadisnya tadi adalah Musnad Asy-Syafi'i, kitab usul fikihnya Arisalah, kemudian ditambah dengan ikhtilaful hadis, masih tadi di bidang hadis. Nah, ini baru setelah kurang lebih 2-3 tahun baru mendapatkan izin. Ari ibu mati balik ke heula ada indung induk kan nu mah anak-anakna gitu. Nah, maka saya ambil saja telusur berdasarkan pengalaman
berinteraksi dengan karya ilmiah ulama besar Imam Asy-Syafi'i ini, yaitu dalam kitab Musnad Asy-Syafi'i. Sebagai catatan Bapak Ibu, kedudukan Musnad Asy-Syafi'i apakah langsung ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i atau tidak, ada kontroversi di kalangan para ulama. Maka sebagian ulama yang memandang bahwa Musnad Asy-Syafi'i tidak ditulis langsung oleh Imam Asy-Syafi'i, tetapi oleh pengikutnya, yaitu Abul Abbas Al-A'sam, seorang ulama yang wafat tahun 346 Hijriah. Maka dialah yang menghimpun, yang menerima riwayat-riwayat Imam Asy-Syafi'i dari murid Imam Asy-Syafi'i, yaitu Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Maka hadis-hadis yang dia dapatkan dari muridnya begitu. Nah, lalu dia kumpulkan, kecuali beberapa hadis yang dia dapatkan bahwa Ar-Rabi tidak mendengar langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Nanti ada beberapa contohnya. Nah, di dalam kitab Musnad Asy-Syafi'i ini nanti juga Bapak Ibu menemukan asalnya tidak bab karena namanya musnad, seperti Musnad Ahmad, disusun coraknya, sistematikanya tidak tabib berdasarkan bab fikih, tetapi lebih kepada fadhail. Kalau sahabat fadhail Abu Bakar gitu, maka secara matan hadisnya bisa macam-macam, yang penting dari sahabat yang sama. Kalau sistem tasnif musannaf Bu, nah itu menghimpun hadis-hadis yang temanya sama, lebih kepada maudhu'i, tematis. Nah, maka Musnad Asy-Syafi'i ini dari yang asalnya tadi disusun berdasarkan musnad, kemudian datanglah salah seorang ulama, kemudian misalkan Imam As-Sindi yang menyusun tartib, kemudian dibuat bab gitu. Nah, di antaranya di dalam kitab Musnad ini, di dalam kitab Musnad Asy-Syafi'i ini ada satu bab, judulnya Babul Qunuti fi Subhi ba'da raf'i ra'si mina raq'ati tsaniyah. Bab kunut pada sholat subuh setelah mengangkat kepala dari rakaat kedua. Lihat Bapak Ibu, kalau orang yang sudah kadung terbentuk fikih Syafi'iyah, saat membaca bab ini pasti cenderung yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i kunut subuh saja gitu. Nah, itu yang kita tidak boleh gitu. Maca we heula. Nah, ini penting saya sampaikan. Nah, nanti akan saya sampaikan juga keterangan Imam Ar-Rafi'i sebagai pensyarah kitab Musnad, juga nanti dari Imam Ibnul Athir pensyarah kitab Musnad Asy-Syafi'i. Nah, pada bab ini oleh Al-A'sam dicantumkan 3 hadis yang bersumber dari Imam Asy-Syafi'i. Hadis pertama ini saya crop ya, hadisnya, teksnya dari kitab, karena tidak mungkin semua kitabnya saya bawa sini. Andai kata kitab saya bawa semua sini, amin mutarna teka tingali dapino. Tapi saya coba crop dari kitabnya. Oke, nanti ada yang berbentuk hard copy, ada yang soft copy. Soft copy bisa nanti di kopikan filenya, tapi ngopinya harus dengan ingat rasa ingat kopi ya, dan urban kopi serta kopi detik begitu. Lamun teu bari ngopi doib kabeh. Nah, hadis pertama kata Imam Ar-Rabi', akhbarona Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu qala, Asy-Syafi'i telah mengabarkan kepada kami
Qala, ia berkata, akhbaroni ba'du ahli ilmi, sebagian ahlul ilmi telah mengabarkan kepadaku, an Ja'far ibni Muhammadin, dari Ja'far bin Muhammad, an abihi, dari ayahnya, annahu qol, bahwa ia berkata, laman taha ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qatlu ahli bi'ri ma'unata, tatkala kabar terbunuhnya sahabat di Bi'r Ma'unah sampai kepada Nabi, aqama khamsa asyrata lailatan, beliau salat selama 15 malam, kullama rafa'a ra'sahu minar raqatil akhirah minas subhi, setiap kali beliau mengangkat kepalanya pada rakaat terakhir dari sholat subuh, maka beliau membaca sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, allahumma fa'al, ya Allah lakukanlah, titik-titik. Ini titik-titiknya bukan di Amin Muhtar, dari kitabnya begitu. Nafadzakaro du'aan tawilan, lalu beliau membaca doa yang panjang, summa kabbara wasajada, kemudian beliau takbir dan sujud. Itu hadis pertama di bab ini. Kemudian hadis kedua, nah kata Imam Arabi, Imam Asy-Syafi'i mengatakan akhbarona Sufyanu ani Zuhri an Ibnil Musayyabi, ada dua baca, ada Musayyab, ada Musayyib. Nah tinggal PR bagi Bapak Ibu, mana yang lebih populer, Musayyab atau Musayyib, dua-duanya ada. Nah Senin depan Bapak Ibu harus sudah mendapat jawaban. Oke? Lamun teka dia berarti sieun. Siap Bu? Siap naon? Tepira atuh Bu patah jeung kasroh lah, dan begitu mah ditamu lah tuh tiba heula oge kapan? Punten bonya, ieu mah apiknya ulama sampai diterangkan apa bedanya musayyab dan musayyib. Begitu apik mengajarkan kepada kita. Nah saya berhusnudon, Bapak Ibu layak jadi murid ulama, makanya bisa ngejawab itu ya. Nah jadi nanti kalau lihat yang disakal itu pasti ada dua baca, ada yang musayyib, ada yang musayyab. Nah maka dalam hadis yang kedua ini, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a ra'sahu minar raqati tsaniyah minas subhi. Nu tadi ma al akhirah, yang ini asaniyah, berarti al akhirah yang itu asaniyah, dan nggak mungkin sholat subuh 4 rakaat. Nah maka di sini diterangkan doanya. Kalau tadi Allahumma fa'al titik-titik pada karo doaan tawilan. Nah di sini disebutkan redaksi doanya, antara lain Allahumma anzil Walid bin Walid wa Salamata bin Hisyamin wa Ayyasha ibna Abi Rabi'ata wal mustada'afina bimakkata, Allahumma shdud wat'ataka alal mudar waj'alha alaihim sinina kasinni Yusuf. Itu kurang lebih hadis yang kedua di dalam Musnad Asy-Syafi'i. Kemudian yang ketiga, kata Imam Rabi, qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu fi kitabihi, Imam Asy-Syafi'i semoga Allah meridhoinya berkata pada kitabnya, akhbarona bidzalika Sufyanu
Aniz Zuhri an Sa'idin an Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata fi subhi, bahwa Rasulullah berkunut pada sholat subuh. Beliau berdoa seperti yang tadi, yaitu Allahumma anjil al-Walid bin Walid dan seterusnya. Nah, di akhir pembahasan Bapak Ibu, setelah tadi mencantumkan 3 hadis, maka Abul Abbas Al-Aqsam mengatakan akhrajal haditsaini minal juz'i tsani min ikhtilafil hadits. Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan 2 hadis itu, yaitu 2 hadis pertama dari juz kedua kitab Ikhtilaful Hadits gitu. Watalis, sementara hadis yang ketiga min kitabi Ikhtilafi Ali wa Abdillah, sementara hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ikhtilaf antara Ali dan Ibnu Mas'ud. Nah, menurut Al-Aqsam, hadis yang ketiga ini mimma lam yasma'ir Rabi'u minasy-Syafi'i, maka hadis yang ketiga adalah di antara sejumlah hadis yang tidak langsung diterima oleh Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi dari Imam Asy-Syafi'i. Lihat Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan sholat subuh di sini? Apakah maksudnya hanya sholat subuh saja gitu? Maka salah seorang penyusun syarah Musnad Asy-Syafi'i, yaitu Imam Ar-Rafi'i, lantas memberikan komentar tentang pelaksanaan kunut yang dimaksud. Wal madkur fi riwayatil kitab sholatus subhi, yang disebut pada kedua riwayat kitab adalah sholat subuh. Lakinnal kunutu atau lakinnal kunuta idza nazalat nazilatan atau nazalat nazilatun la yukhtasaru bi sholatis subhi. Namun kunut apabila terjadi nazilah tidak terbatas dengan sholat subuh. Nah, kemudian Imam Ar-Rafi'i mengemukakan sejumlah hadis. Satu, misalkan Bu, hadis dari Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim yang menerangkan kunut waktu sholat Isya sebagai dalil bukan subuh saja. Kemudian juga mengemukakan hadis Abu Hurairah yang menerangkan kunut pada rakaat terakhir waktu sholat Isya, waktu duhur, waktu subuh, yang menunjukkan bukan hanya di sholat subuh saja. Kemudian yang kedua, Imam Ar-Rafi'i sebagai pensyarah juga mencantumkan hadis Al-Bara' bin Azib yang menerangkan kunut waktu subuh dan maghrib. Itulah Bapak Ibu, sekali lagi, salah satu di antara awal perkenalan kami dengan Imam Asy-Syafi'i masa belajar. Ibu jangan protes, nah cenah usah metekan al-um heula gitu. Lah protes kumaha bieu. Jadi inilah dasar saya pertama mengetahui dalil-dalil kunut subuh yang dipakai rujukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, dari situ kemudian kita meningkat kepada kitab yang kedua sebagai pembanding yang tadi disebut oleh penyusun Musnad Asy-Syafi'i Al-Aqsam, yaitu kitab Ikhtilaful Hadits. Terutama bagi Anda yang belajar ilmu hadis, nanti ada sub pembahasan tentang Ikhtilaful Hadits
Maka menghadirkan Imam Asy-Syafi'i dalam pembahasan ini menjadi penting. Paling tidak bagaimana sikap ulama mutaqaddimin terhadap permasalahan ini. Gini Bapak Ibu, ini sedikit mengenal kitabnya. Ini nostalgia masa lalu gitu. Oke, waktu saya belajar keur motokopi kitab ge teu boga duit. Mau disebutkan teu boga duit nam. Tinggal ya Pak. Jadi jangankan beli Bu zaman itu, untuk fotokopi saja nggak punya duit. Bagaimana kami cara belajarnya? Disalin tulis tangan. Ibu ditulis Bu. Halo, yang ngarulang ya. Itulah cara kami belajar. Jadi jangankan beli, zaman itu fotokopi juga nggak mampu. Hampir semua pelajaran kami tulis. Nuripu lamun keur khutbah isuk Jumatan. Halo Bu, ada satu pembahasan masih ingat tafsir Fakhruddin Ar-Razi, nanti intermezzo dulu Bu ya. Lihat tuh, saya dulu bahasa Abah Usman tuh masih ingat. Saya termasuk yang dilarang baca kitab Fakhruddin Ar-Razi itu, Mafatihul Ghaib. Sebab tafsir itu moal bisa dipakai ke khutbah isu. Jadi kalau besok mau khutbah baca eta mal kaburu, paling tidak harus dibaca 1 bulan. Dulu mah nggak pernah ngerti kenapa guru melarang. Di kemudian hari betul weh. Apa Bu? Kullu syai' ila tafsir. Sagala aya di dinya moal ilmu, bakat kuloba sagala tafsir jadi ngaceleng. Iya Bu, 1 ayat tafsir nih terdiri dari 10 aspek. 1 aspek di dalamnya ada 10 lagi, subnya 10 lagi. Maka terkadang mabok tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Oh baru mengerti. Inilah sekali lagi Bapak Ibu, maka latar belakang tentang kitab itu penting. Inilah mohon maaf Bu, kelemahan santri hari ini. Mereka ingin langsung menelan konten, paling anti baca muqaddimah. Padahal muqaddimah ini paling tidak diberi pengantar mengenal karakteristik kitab. Halo, apalagi ibu lebih canggih, baca weh muqaddimah jeung khotimah beres gitu. Tak eta mah pembaca super naon, super kilat. Nah, jadi kurang lebih Bapak Ibu, kenapa permasalahan kunut ini masuk di ikhtilaful hadis? Oke, melihat karakteristik kitab ikhtilaful hadis ini, yang ditekankan bukan pembahasan perbedaan fikihnya, tetapi Imam Asy-Syafi'i perlu untuk mengangkat hadis-hadis yang secara lahiriah itu ta'arud, bertentangan satu sama lain. Maka kasus kunut dalam konteks ikhtilaful hadis dipandang penting oleh Imam Asy-Syafi'i untuk dibahas, terutama ketika hadis-hadis yang tampak bertentangan ini masih bisa dikompromikan, masih bisa dikonvergensi, dihijikan Bu, sehingga dua-duanya bisa dipakai. Sekali lagi, ikhtilaful hadis menggambarkan Imam Asy-Syafi'i bukan sekedar fuqaha, bukan sekedar usuliyun ahli usul fikih, beliau juga termasuk ahli hadis. Maka contoh kunut bagian dari contoh kasus. Nah, disinilah Bapak Ibu ada 1 bab di dalam ikhtilaful hadis itu, yaitu babul kunut fi sholawati kulliha, yaitu bab kunut pada semua sholat.
Nah kemudian Imam Asy-Syafi'i mencantumkan beberapa hadis yang seperti bertentangan. Dimulai dengan hadis yang tadi dikutip di Musnad Asy-Syafi'i, yaitu akhbaroni ba'du ahlil ilmi dan seterusnya. Yang tadi itu yang saya bacakan. Nah kemudian beliau juga menyatakan setelah menyampaikan hadis tadi, yaitu wahufidho an Ja'farin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kunutu fis sholawati kulliha inda qatli ahli bi'ri ma'unah. Dan telah terpelihara riwayat dari Ja'far dari Nabi kunut di semua sholat ketika terbunuhnya para sahabat dalam tragedi sumur Ma'unah. Kemudian beliau juga melampirkan beberapa hadis yang menunjukkan seakan-akan memang ada ikhtilaf tentang kunut. Misalkan kata beliau, warawa Anasun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qonata wa tarokal kunuta jumlatan. Dan Anas meriwayatkan dari Nabi bahwa beliau kunut dan meninggalkan kunut secara keseluruhan, bukan hanya di sholat 4 sholat, termasuk subuh juga. Kata Anas, Nabi tidak kunut. Wa man rawa misla hadithihi, rawi yang meriwayatkan semisal hadis yang dia riwayatkan ternyata meriwayatkan sebaliknya. Kalau versi ini kata Anas, Nabi sama sekali tidak kunut di semua sholat. Kata Imam Asy-Syafi'i, ternyata ada rawi lain yang meriwayatkan hadis tentang kunut itu dengan redaksi onata inda qatli ahli bi'ri ma'unah wa ba'dahu. Ternyata Nabi kunut ketika terbunuhnya para sahabat di sumur Ma'unah ketika terjadi dan setelahnya. Kemudian beliau meninggalkan kunut. Akhirnya setelah mencermati berbagai riwayat, Bapak Ibu, Imam Asy-Syafi'i sampailah pada kesimpulan. Ini sekali lagi membanding riwayat. Fa amal kunutu bis subhi famah fudun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qatli ahli bi'ri ma'unata wa ba'dahu falam yahfad anhu ahadun tarkahu. Yaitu riwayatnya mahfud, terpelihara, selamat dari pertentangan yang menerangkan bahwa Rasulullah melakukan kunut pada saat terbunuhnya sahabat di sumur Ma'unah dan setelahnya, dan tidak seorang pun yang meriwayatkan secara mahfud dari beliau bahwa Nabi meninggalkan kunut. Akhirnya beliau menutup penjelasan masalah ini. Bagaimana dengan hadis Anas? Kan tadi Anas mengatakan bahwa Nabi tarokal kunuta jumlatan. Kata Anas, Nabi sama sekali tidak kunut setelah peristiwa itu. Tekunut deui. Nah, maka kata Imam Asy-Syafi'i, fa amma marawa Anas bin Malikin min tarkil kunuti fallahu a'lamu ma'aroda. Ini jiwa besarnya ahlul ilmi, Pak. Maka adapun hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, yaitu meninggalkan kunut, maka Allah yang lebih mengetahui apa yang dimaksud oleh Anas. Tetapi
melihat indikasi gitu, melihat indikator yang ada, maka kata Imam Asy-Syafi'i fa amal ladzi ara bidalalah fa innahu tarokal kunut bi arba'i sholawatin duna subhi. Yang lima, kata Anas, Nabi meninggalkan kunut seluruhnya. Kalau sholatnya 5 berarti kan 5. Apa maksudnya? Wallahu a'lamu bima aroda. Yang tahu persis maksud Anas itu adalah iya Allah. Tapi yang saya cermati itulah indikator dari ucapan itu. Maka yang dimaksud oleh Anas meninggalkan yang 4 kecuali subuh. Bu, sah tidak Imam Asy-Syafi'i menafsirkan begitu? Sah. Bapak sah tidak menafsirkan tiasa kitu Imam Syafi'i? Dohirna we jumlatan. Berarti dalam konteks inilah Imam Asy-Syafi'i melakukan takwil terhadap penjelasan Anas. Sementara jika kita mengatakan tidak kunut karena bahasanya jumlatan secara keseluruhan, berarti metodenya pendekatan zohir. Ngan pedah teu pantes we dibanding jeung Imam Asy-Syafi'i. Gitu, Pak. Padahal mah kan sah karena membaca teks. Tapi apalah artinya Amin Muhtar? Intermezzo deui, Bu. Siga kieu. Hadis ini sahih kata Imam Tirmidzi. Kata Amin Muhtar doib. Dikritik, hafid mana antara Imam Tirmidzi jeung Amin Muhtar? Kata saya, salah nu ngabandingkeun. Tak itu, Bu, itu teh. Inilah sekali lagi, tidak sekali-kali kita dalam merendahkan ulama, tetapi hasanah ilmiah ini yang perlu untuk diperkenalkan. Sebab di pengecer nu kitu mau diterangkan di pengecer, karena bukan itu tujuannya, bukan mengilmukan umat. Nah, ini sekali lagi betapa beliau sangat demikian cermat untuk membahas persoalan kunut, Bu. Ternyata tidak semudah membalikan tangan. Di urang kumaha? Kata Imam Syafi'i, kunut subuh ada gitu kan, beres kan? Halo, beres dah diterangkeun lila tengki mau diundang ngaji. Halo, oh wow. Nah itulah yang saya maksud, bahwa simple itu penting, tapi simplikasi nggak boleh. Simple itu penting, tapi simplikasi menyederhanakan persoalan yang menjadikan hilang pokok masalah dan landasan juga tidak boleh. Inilah sekali lagi Bapak Ibu, beruntungnya Bapak Ibu kita dikenalkan dengan beliau oleh khidmat dan jerih payah para ulama. Oke, mudah-mudahan beres ngaji kita beralih madhab jadi Syafi'iyun. Itu bukan garis pinggiran. Nah, tapi ana Syafi'iyah garis putus-putus. Nah ya. Nah, kemudian beliau akhirnya memberikan catatan dari hasil perbandingan terhadap riwayat-riwayat yang ada, maka beliau menyatakan sikap fa amal kunutu pigoiri subhi pamubahun an yaknuta wa an yada'a. Maka adapun kunut selain sholat subuh maka itu mubah untuk dilakukan atau ditinggalkan. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaknut fi ghairi subhi qabla qatli ahli bi'ri maunah. Boleh Bu bade kunut mangga, teu kunut mangga. Tapi Imam Syafi'i tidak menyebut nu salah mah teu salat henteu. Eta mah sanes Imam Syafi'i. Nah, karena Rasulullah tidak kunut selain di salat subuh sebelum terbunuhnya sahabat di sumur Maunah, juga beliau tidak kunut setelah peristiwa itu selain sholat subuh. Maka kesimpulannya kata beliau, padulla ala anna zalika du'aun mubahun kad du'ail mubahi pis sholat.
maka itu menunjukkan adalah doa yang mubah. Kunut itu adalah doa yang mubah seperti doa mubah lain dalam sholat. Maka sejatinya tidak ada nasih mansuh. Itulah Bapak Ibu catatan yang kami temukan di kitab yang kedua dalam Ikhtilaful Hadits. Sekarang tambah yang terakhir, yaitu kita temukan juga penjelasan beliau dalam kitab Ikhtilaf Ali wa Ibni Mas'ud. Nah, ada satu bab di antaranya Bapak Ibu, babul witri fi wal kunuti wal ayat, yaitu bab witir, kunut dan ayat. Di sini beliau mencantumkan penjelasan anna aliyan radhiyallahu anhu qanata fi sholati subhi wahum la yarawna kunuta fi subhi. Sesungguhnya Ali melaksanakan kunut pada sholat subuh dan mereka berpendapat tidak ada kunut pada sholat subuh. Wa nahnu narahu, kata Imam Asy-Syafi'i, sedangkan kami berpendapat ada kunut subuh li sunnati tsabitati an Rasulillah annahu qanata fi subhi, berdasarkan sunnah yang pasti, sunnah yang sahih dari Rasulullah bahwa beliau kunut waktu subuh. Akhirnya saya tutup kajian ini dengan kitab yang disusun terakhir, yaitu kitab Al-Um. Nah, kitab Al-Um ini Bapak Ibu tolong dikoreksi tapi jangan diedit. Imam Asy-Syafi'i menulis kitab Al-Um ini antara tahun 200 hingga 204. Imam Syafi'i wafat tahun berapa? Halo, si Ustadz Manuk itu ditanyakan. Nah, yang jelas beliau menulis Al-Um ini di Mesir. Berarti dalam periodisasi yang disebut Al-Qaul Al-Jadid, madhab baru. Catatan Bu ya. Jadi kata Imam Al-Baihaqi gitu, merujuk kepada penjelasan Arabi bin Sulaiman Al-Muradi, kurang lebih begini saya ringkasnya nih. Imam Asy-Syafi'i tinggal di sini yaitu Mesir selama 4 tahun. Beliau mendiktekan 1.500 lembar kertas dan mengeluarkan kitab Al-Um dalam 2.000 lembar kertas zaman itu. Selain itu beliau juga melansir kitab Sunan dan kitab-kitab lain, maka seluruhnya itu mulai dipublish oleh Imam Asy-Syafi'i selama 4 tahun. Saat itu terkadang beliau sakit keras dan terkadang keluar darah saat beliau berkendaraan sehingga membasahi celana dan sepatu kulit. Bu, lamun aya budak Bu mawa Al-Um sangeunahna kikieuan hepretu. Jadi menyusun kitab Al-Um dan kitab lainnya dalam keadaan sakit keras Imam Asy-Syafi'i. Itulah masa terakhir, sampai terkadang keluar darah, membasahi celana dan sepatu kulit. Saya nggak tahu apakah ini wasir atau apa, tapi itulah perjuangan seorang ulama ingin menyelamatkan kita. Halo. Nah Bu, gara-gara pengecer terkadang Imam Asy-Syafi'inya dianggap jadi rendah kan? Mata tongka pengecer udah neng ka distributor ya. Komo saya nama distributor utama, distributor tunggal. Siap Bu? Ya. Maka dalam kitab ini banyak ternyata Bu pembahasan tentang kunut ini, bukan hanya pada bab al-kunut fil Jumat. Berarti Imam Asy-Syafi'i sejak nulis tadi Bu, kitab Ikhtilaf, kitab Al-Hujjah,
Maka oleh Imam Asy-Syafi'i beberapa hal yang dipandang penting masuk kembali. Sejauh pengetahuan kami tidak ada revisi tentang ini antara fatwa lama ketika di Baghdad Irak sampai beliau terakhir menyusun, beliau tidak merubah fatwanya. Maka inilah yang didapat dalam beberapa cuplikan kitab Al-Um. Sekali lagi Bu, mumpung ayah ibu, jadi nanti ada beberapa versi Bu ya, ini beberapa versi, nanti terserah Mas Ruslan Mas ya. Jadi ini ada yang nanti cuman 5 jilid Bu ya, ini 5 jilid, tapi yang 5 jilid ini ada catatan terakhir dari Imam Al-Muzani, salah seorang murid Imam Asy-Syafi'i. Ini catatan pentingnya ya, yang perlu saya sampaikan Bun. Bahasanya gini Bu, jadi Imam Al-Muzani menyatakan ikhtasortu hadal kitab, saya ringkas kitab ini min ilmi Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, dari ilmu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wa min makna, dan dari nasihat. Makna salah satu ucapannya yaitu tiada lain untuk siapa man arodahu ma'a i'lamihi nahyahu antaklidihi, yaitu kepada siapapun yang beliau kehendaki, yang tahu bahwa beliau telah melarang dari taklid kepada beliau. Jadi saya sengaja buat ringkasan kitab ini dan juga mengamalkan nasihat beliau bagi siapapun yang menghendaki bahwa Imam Asy-Syafi'i telah melarang untuk taklid kepada beliau. Nah nanti ada versi 6 jilid Mas, ada versi yang 11 jilid. Nah yang hari ini Bu telah tersebar terjemahnya 16 jilid, kurang lebih 2 juta berapalah, 2.500.000 lah. Nah itu diambil dari yang 11 jilid. Nah karena kebetulan saya belum punya Bu sejak zaman Breto, zaman Fir'aun Perjaka, Al-Umnya, sampai tadi Bu kebanjiran berapa kali kehujanan, akhirnya diganti. Nah yang 11 jilid kebetulan sedang dalam perjalanan dari Surabaya. Nanti Senin depan kita bahas 11 jilidnya. Pokoknya mentahaladir, berarti anti Syafi'iyah ya. Nah maka kurang lebih Bapak Ibu, di dalam salah satu bab di Al-Um ya, Al-Qunutu fil Jumu'ah babnya itu, maka qala Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya berkata, haka adadun sholatan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Jum'ata, beberapa orang menceritakan sholat Nabi pada hari umat, bukan hari umat, hari Jumat. Jena diedit lah. Fama alimtu ahadan minhum haka annahu onata fiha, maka aku tidak mengetahui seorang pun di antara mereka yang menceritakan bahwa beliau kunut di sholat Jumat itu, illa antakuna dakhalat fi jumlati qunutihi fi sholawati kulihinna hina qanata ala qatlati ahli bi'ari ma'unah, kecuali masuk pada semua kunut beliau di semua sholat ketika beliau kunut atas terbunuhnya sahabat di sumur Ma'unah. Wala kunuta fi syai'in minas sholawat illa subha, dan tidak ada kunut pada sesuatu pun dari sholat-sholat itu kecuali sholat subuh. Illa antanzila nazilatun, kecuali apabila terjadi nazilah,
Payuqnata fis sholati kullihinna insya'al imam, maka dilakukanlah kunut pada semua sholat insya'al imam, jika seorang imam itu menghendaki. Demikianlah Bapak Ibu, saya kira cukup mewakili beberapa sumber dari awal, baik ketika beliau di Irak, Baghdad Irak, maupun di Mesir, tak terkecuali sehingga tidak berlebihan. Sekiranya kita mengambil kesimpulan, kesimpulan Amin Muhtar bisa jadi berbeda antara Bapak Ibu dalam membaca Imam Asy-Syafi'i. Pertama, kunut subuh tanpa nazilah menurut Imam Asy-Syafi'i disyariatkan berdasarkan hadis-hadis sahih yang menerangkan beliau kunut pada sholat subuh tanpa menjelaskan lam yazal, beliau terus menerus. Kan ayah hadis menerangkan konata pisubi kan tadi. Kata Imam Asy-Syafi'i berarti hadis yang konata pisubi dalil bahwa kunut subuh ayat gitu. Sementara terhadap hadis Anas yang menyebutkan lam yazal yaknutu hatta faraqad dunya, Imam Asy-Syafi'i cenderung menilai hadis itu mahfud, selamat dari pertentangan, hadisnya sahih. Ibu, sementara terhadap hadis Anas yang menyatakan Nabi meninggalkan pada semua sholat setelah terjadi bi'ru ma'unah, maka tampaknya beliau mentakwil. Setuju atau tidak setuju terserah Bapak Ibu dengan metode takwil Imam Asy-Syafi'i. Kalau Amin Muhtar pantas untuk tidak setuju, maka saya lebih baik menggunakan dohir gitu, karena untuk mentakwil dibutuhkan korinah. Tapi sekali lagi, apalah artinya kita mau karena tai kuku-kukunya aja, apa tai kuku? Jadi andai kata Imam Syafi'i seorang yang tadi berpostur, nah ada kotoran di kuku, tak urang mah mau jadi kotoran, mau jadi hitut-hitut acana, berarti mulia kene hitutna Imam Asy-Syafi'i daripada urang gitu. Siap Bu? Lebih baik begitu karena mulia daripada ibu orang yang pinter di kalangan orang-orang yang bodoh. Inilah orang-orang yang bodoh, mudah-mudahan di kalangan nu pinter. Lain yang terbodoh di antara nah nu bodoh etama sama dengan kaligata. Nah Bapak Ibu, kurang lebih itulah ya catatan-catatan. Jadi mohon maaf kepada yang bertanya, itulah sebetulnya nggak ada perubahan sikap Amin Muhtar sejak 2 tahun yang lalu. Hanya bedanya di 2 tahun yang lalu pembahasannya sedang perbandingan madhab. Kalau di sini kita pertajam tentang Imam Asy-Syafi'i. Urusan apakah wajib diikuti atau tidak, Imam Syafi'i tidak mengharuskan untuk mengikuti madhabnya. Maka dalam kerangka ini kami cenderung kepada ulama yang tidak ada karena hadisnya dhaif. Itulah sikap yang perlu disampaikan, tidak berarti lantas kita meninggalkan hasanah ilmu yang terus dijaga dan kita pelajari. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan penjelasan ini paling tidak semangat untuk belajarnya terus dipupuk, dan yang paling penting tidak mudah kita tergiring karena framing dan sebuah editing yang boleh jadi disebarkan oleh pihak-pihak yang memang kurang bertanggung jawab. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan hidayah oleh Allah untuk sama-sama bersemangat di dalam menyebarkan hasanah ilmiah dan sunnah hasanah yang telah dirawat dan diperlihatkan khususnya oleh para ulama.